Ban pneumatik diisi dengan udara bertekanan yang digunakan pada kendaraan. Ban merupakan salah satu bagian dari kendaraan yang berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Ban dipasangkan pada pelek sebelum dipergunakan pada kendaraan. Oleh karena itu, ban dan pelek saling berhubungan. Ban berfungsi sebagai berikut. 1. Menahan seluruh berat kendaraan. 2. Ban berhubungan dengan permukaan jalan sehingga ban dapat memindahkan gaya gerak, gaya pengereman kendaraan di jalan, dan mengontrol mulai jalan, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. 3. Mengurangi kekuatan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. 4. Memberikan kenyamanan dalam berkendara. Konstruksi ban. 1. Karkas atau casing. Karkas merupakan rangka ban yang keras, cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi dan juga cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. 2. Tread. Tread adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap kepuasan dan kerusakan disebabkan oleh permukaan jalan. Tread adalah bagian yang langsung berhubungan dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan akibat gesekan yang memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. 3. Seatwell. Seatwell adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar ban. 4. Breaker. Breaker adalah lapisan yang terletak di antara karkas dan tread yang memperkuat daya rekat antara keduanya. Breaker meredam kejutan yang timbul dari permukaan jalan kekar dan biasanya digunakan pada ban dengan bias ply. 5. Belt atau rigid breaker. Belt atau rigid breaker adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial ply dan diletakkan seperti sarung mengelilingi ban di antara karkas dan karet tread untuk menahan kar ada dengan kuat. Rigid breaker yang tersusun dari kawat baja, rayon, atau polister digunakan untuk ban penumi, sedangkan rigid breaker dari kawat baja digunakan untuk ban bus dan truk. 6. Tread. Tread terbuat dari kawat baja yang berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari pelek dari berbagai gaya yang bekerja pada sisi bebas atau bagian samping ply yang disebut kawat bed. Macam-macam pola telapak ban tread. Tread dibuat dengan berbagai macam pola dengan tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya yakni untuk membuang air. Perbedaan ini dapat mempengaruhi banyak hal dalam berbagai faktor yang timbul akibat kondisi permukaan jalan serta jenis kendaraan yang menggunakannya. 1. Pola rib. Pola rib berbentuk beberapa alur zigzag paralel yang mengelilingi ban. Pola ini sangat cocok untuk berjalan di jalan dengan permukaannya rata pada kecepatan tinggi. Higway. Pola rib memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai tahanan gelinding yang kecil bagi ban. 2. Seat slipping resistance lebih besar sehingga kendaraan lebih mudah dikendalikan. 3. Suara yang ditimbulkan oleh ban kecil. 4. Tenaga tariknya kurang baik bila dibandingkan dengan ban yang menggunakan pola loop. 2. Pola loop. Pola loop memiliki alur tegak lurus terhadap garis keliling ban. Pola ini banyak dipakai pada ban mesin konstruksi dan truk. Pola tread ini cocok digunakan untuk berjalan pada jalan yang tidak rata dan lunak, contohnya jalan tanah. Pola loop. Pola loop memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mempunyai tenaga tarik yang baik. 2. Tahanan gelincing rolling caster ban cukup tinggi. 3. Tread pada daerah loop lebih mudah aus tidak merata. 4. Suara yang ditimbulkan oleh ban lebih besar. 3. Pola leak dan look. Pola leak dan look merupakan gabungan antara pola ini dan look dengan tujuan untuk memperbaiki kestabilan dalam menghadapi dan banyak dipakai pada ban-ban bus dan truk dan cocok dijalankan pada jalan yang rata maupun tidak rata, contohnya jalan berpasir dan berbatu. Pola rib dan look memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pola rib dapat melingkar pada keliling ban, dapat menstabilkan kendaraan dengan mengurangi kemungkinan seat slipping, sedangkan pola look pada tepi ban dapat memperbaiki kemampuan pengendaraan dan pengereman. 2. Bagian pola look pada roda ini lebih mudah aus
4. Bola blok. Bola blok memiliki thread yang berbentuk dari blok yang terdiri sendiri. Pola ini banyak digunakan para ban-ban salju, dan sekarang pola blok mulai dipergunakan pada ban radial ply untuk mobil-mobil penumpang. Pola blok memiliki karakteristik sebagai berikut ini. 1. Mempunyai kemampuan pengendaraan dan pengereman lebih baik. 2. Dapat mengurangi slipping dan skidding pada jalan yang tertutup lumpur atau salju. 3. Ban cenderung lebih cepat aus jika dibanding dengan pola rip dan loop. 4. Rolling resistance lebih sedikit besar. Tread lebih mudah aus, tidak beraturan, terutama pada permukaan yang keras. Jenis-jenis ban. Ban dapat dikelompokkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Menurut konstruksinya, ban dikelompokkan sebagai berikut. Verifikasi menurut cara penyusunan ply core yang membentuk karkas ban. 1. Ban bias ply. 2. Ban radial. 3. Ban belted bias. Klasifikasi menurut cara penyimpanan udara. Ban dengan ban dalam, tubeless. Ban tanpa ban dalam, tubeless. Klasifikasi ban menurut cara penyusunan ply core. 1. Ban bias. Ban ini dibuat dengan lapisan benang atau serat arah miring berbentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. 2. Ban radial. Lapisan serat ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban, ditambah dengan sabuk belt atau rigid breaker searah lingkar ban yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet untuk membuat thread lebih rigid. Perbedaan ban bias dan ban radial. Ban bias memiliki samping tebal kaku dibanding dengan ban radial. 2. Telapak kurang kaku dibanding dengan ban radial. 3. Dinding samping tebal akan mengurangi kelenturan. Setiap gerakan akan mempengaruhi penampang telapak ban. Pada saat menikung, sebagian telapak terangkat sehingga mengurangi kekuatan kontak telapak dengan permukaan jalan. Ban radial. 1. Dinding samping ban tidak tebal atau lentur. Telapak ban lebih kaku. Waktu kendaraan menikung, gaya menyamping diserap oleh dinding ban yang lentur sehingga tidak mempengaruhi kedudukan telapak ban dengan permukaan jalan. Pelek atau disc well. Pelek merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengemudian, sehingga harus cukup kuat menahan beban vertikal dan beban samping, gaya pengendara dan pengereman, serta berbagai gaya yang menumpunya. Pelek juga harus seringan mungkin dan harus balance sehingga dapat berputar dengan mulus pada kecepatan tinggi, dengan rem yang dirancang dengan tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Pelek diikat dengan kuat pada baut tanam yang dipasang pada axle hub dengan mur roda. Mur roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan center secara otomatis pada axle hub saat pemasangan. Tipe pelek. Pelek dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang. 1. Pelek baja press. Pelek tipe ini terdiri atas rim yang dilas ke disk. Disk dibuat dari lembaran baja uang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. 2. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini terbuat dari bahan campuran, biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pelek aluminium berikut ini adalah: 1. Pada kendaraan yang menggunakan pelek aluminium, bila melepasnya untuk sementara, umpamanya untuk rotasi ban, perbaikan, atau bila memasang pelek yang baru pada kendaraan, maka setelah 1500 km roda dipasang, periksalah kekerasan mur rodanya. Bila menggunakan rantai ban, berhati-hatilah memasang agar tidak merusak aluminium. Gunakanlah khusus untuk pelek aluminium. Bila perlu membaca cerita roda, gunakan ballast weight khusus untuk pelek aluminium. Seperti halnya pilih jenis pelek lainnya, periksalah pelek aluminium secara teratur.